Oke, itu materinya saya cukupkan. Jam 9. Saya beri kesempatan teman-teman untuk berkomentar, berpendapat. Kalau teman-teman juga pernah menemukan kasus yang serupa di komunitasmu masing-masing atau di gereja, bisa di-sharingkan juga, nanti kita bahas bersama. Baik, saya persilahkan merenungkan dan sharing atau tanya ya. Ya, Kang. Ya. Gimana, Jeffrey? Jadi selama ini jadi kekristenan cenderung miring dong, Kang ya. Maksudnya udah terlalu melenceng jauh dari akar aslinya. Ya. Karena banyak ajaran-ajaran itu yang dikiranya benar, tetapi menyesatkan. Terlihatnya benar, bagus, sempurna, tapi sesat akhirnya. Terlihat tulus, terlihat suci, terlihat kudus, terlihat benar. Ya itu kan pasti ada sebab muasabab kenapa terjadi kenapa terjadi pelencengan seperti itu. Asimtot ya, Kang. Ya. Melenceng 1 cm, 0,1 mili, nanti endingnya malah bisa 10 kilometer. Ya, memang. Itu mungkin memang. Pernah menjumpai contohnya enggak? Jadi waktu saya di Jogja itu, karena kan mau pemimpinnya salah, melakukan salah, ya kita harus. Jadi kan kita per sel, per ini ya, per wilayah, per sel gitu. Karena kita yang anak-anak isi ya udah, tetap ada leadernya toh. Leader kita itu, I'm sorry to say, homo gitu kan. Ya kita nggak bisa menyalahkan gitu loh. kita nggak bisa nuntut, kita nggak bisa. Ya udah, lu nggak boleh lihat dia sebagai pemimpin, dia udah ngedidik kalian begini segala macam. Ya udah, terus kita sebagai ininya, what should I do? Apa yang harus kita lakukan? Nggak ada, udah diem. Yang penting terus aja gitu loh. Itu biar urusan dia dengan Tuhan ini. Lah, tapi kita lihat, kita tahu mereka. Udah Kang, itu ngeri banget itu kejadian itu. Ya. Itu kan salah satunya. Ya. Ini berantakan jadinya. Ya. Ya sebenarnya di El Sadik ini dulu, mungkin sampai sekarang ya, tapi ya jelas dulu memang teman-teman saya itu berharap tumbang gitu ya. Jadi dia berharap saya tumbang. Seperti Robin dulu bilang, ntar paling kamu akan cari wanita hijaber. Saking stresnya nggak dapat pacar, dia merasa saya nanti akan cari wanita sembarangan, apalagi yang non gitu ya. Tapi kan tidak terbukti, omongannya kan tidak terbukti. Teman-teman yang lain juga banyak berharap seperti itu, bahkan yang 20 Januari 2019 itu, ya dia pengen menumbangkan saya, maksudnya dan plus El Sadik ya, karena dianggap sesat. Tapi ketika ulang tahun ke-7 ya, jadi kan saya kan menantang Tuhan. Kalau tahun ke-7 El Sadik itu masih berdiri, punya tim yang solid, saya akan lanjutkan. Artinya saya serius di El Sadik. Serius itu maksudnya ya saya berjuang sungguh-sungguh, termasuk kalau perlu full time gitu ya. Dengan syarat tahun ke-7 tetap berdiri, jadi 11 Juni 2019 tetap berdiri dengan tim yang karena kan tantangannya kan satu orang tadi kan. Jadi kalau berhasil saya akan lanjutkan intinya begitu. Jadi ketika beliau berharap saya tumbang, itu kan Januarinya. Jadi Januari sampai Juni kan saya mikir kan, wah kira-kira dakwaan hukumnya ini tembus atau enggak ya ke saya gitu. Kalau tembus, kalau saya mati kan El Sadik pasti tutup gitu ya. Padahal itu baru mulai 2016 baru mulai ada ini ya, pelayan pelepasan. Jadi baru berumur 3 tahun lah. Jadi kalau saya mati kan
pelayanan LSAD tidak mungkin terus gitu ya. Tidak mungkin juga teman-teman yang dulu bersama saya di 2017 itu akan sanggup meneruskan gitu. Karena yang punya konsep kan saya. Yang punya konsep saya, yang punya perencana saya. Jadi tidak mungkin bisa diteruskan karena tidak semua hal sudah saya share. Ke publik kan juga baru-baru sekarang, itu pun tidak semuanya. Jadi ada banyak orang yang berharap saya tumbang, tapi kok tidak tumbang, malah semakin banyak, semakin luas. Jadi tiap kali saya posting kegiatan-kegiatan LSAD itu pasti orang akan memantau toh. Kok semakin banyak ya timnya ya, semakin banyak, apalagi yang tim saya pendeta-pendeta, bahkan saya bisa khotbah. Jadi itu yang bagi saya itu ya sisi gelap gitu. Kenapa mereka seperti itu? Jadi mereka menantang terus, tapi tidak pernah terbukti. Mereka berharap tumbang, tapi tidak pernah tumbang. Bahkan tambah lebar, tambah luas gitu ya. Teman saya yang kakak rohani saya yang pertama, beda, jadi dia agak mendukung saya. Dia itu ketika nelpon saya dan pengen bicara panjang lebar itu bilangnya, anu ya kamu sekarang full time ya, aku lihat kok pelayananmu makin luas gitu. Artinya dia, teman saya yang Salatiga bilang dia ini memantau saya dan kayak tanda petik kagum gitu, kok bisa berhasil gitu, kok bisa berhasil bertahan dan semakin luas semakin berdampak. Jadi artinya bagi saya sendiri pembuktian dari sisi gelap ya kita berusaha mengenali kehendak Tuhan gitu. Jadi yang diceritakan Jeffrey itu karena sebenarnya orang-orang itu tidak mengenali kehendak Tuhan di dalam komunitas pemuritannya. Tentang 10 hukum ya terutama. Saya selalu bilang dosa dari sisi gelap pemuritan adalah kuncinya adalah hukum Torah. Ini gereja-gereja Eropa tidak akan terima dengan kata-kata ini. Tapi itu realitanya begitu. Kalau kekristenan itu tidak mengajarkan hukum Torah, bahkan selalu bilang anti Torah, bilangnya Torah dibatalkan Yesus di kayu salib, gara-gara terjemahan LA ini, para pendosa LA. Jadi sisi gelap ini akan menimbulkan dosa, atau sebaliknya ya. Pelanggaran kepada 10 hukum akan menimbulkan sisi gelap. Saya tidak tahu mana telur, mana ayam, terus mana yang lebih dulu, aku nggak tahu. Tapi yang jelas, sisi gelap pemuritan selalu ditandai dengan pelanggaran 10 hukum. Gitu. Terus sebaliknya, pelanggaran 10 hukum pasti menuntun kepada sisi gelap pemuritan. Nah, itu bagi saya rumus gitu, rumus dasar. Jadi kalau saya melihat sisi gelap pemuritan pasti ada dosanya, pasti ada pelanggaran 10 hukumnya. Dalam kasus-kasus tadi yang saya ceritakan ada banyak versi. Misalnya tentang reform versus karismatik misalnya. Itu kan sisi gelapnya ada. Satu, predestinasi sekali, hyper grace, jadi dia tidak akan bermisi. Istilah kerennya dia tidak akan PI. Dia hanya memarahi orang karismatik yang sudah PI, jemaahnya diambil untuk dikhotbahi, direformkan gitu. Dia sendiri nggak akan turun ke lapangan. Itu kan sisi gelap. Di kalangan karismatik ada sisi gelapnya. Pengalamannya tidak diuji dengan doktrin yang benar. Contoh, saya pernah punya adik kelas bikin status itu. Wah, tadi saya melihat dalam ibadah ada debu emas nempel di wajah para hamba Tuhan. Saya kan langsung mikir, pengurapan debu emas. Jadi selama ini saya hanya mendengar itu dari jauh ya, maksudnya itu karunia tanda petiknya orang karismatik. Baru itu teman saya, adik kelas saya, ada yang merasa mengalami pengurapan debu emas. Ini kebodohan sekali. Bisa-bisanya ada namanya karunia pengurapan yang tidak tertulis. Sesimpel itu. Karunia itu harusnya ada dasar tertulisnya.
Ini nggak ada, mana ada karunia debu emas, mana ada pengurapan debu emas. Ini goblok banget itu. Jadi sisi-sisi ekstrim teologi kemakmuran itu begitu. Saking ngebetnya pengen sugih, saking ngebetnya pengen kaya, bahkan karunia rohani pun harus ada materinya, ada emasnya. Jadi semakin rohani orang, mukanya akan penuh emas, dikeroi, dijual jadi uang. Padahal di Alkitab ada namanya Sergius Paulus dan karena Paulus itu pengen apa? Tanda petik dia digigit ular tidak mati, dia dianggap dewa ini ya, dewa Zeus gitu ya. Nah Apolosnya kan, Apolos itu siapa tahu Silas ya yang jadi Hermes, jadi juru bicaranya. Jadi dianggap dewa dia. Kemudian Sergius Paulus dan kayaknya ada ini ya, kayak tukang jambi-jambi lah gitu. Pengen kuasa seperti Paulus. Kuasa kehidupan, digigit ular tidak mati, kuasa usir setan dan sebagainya. Dia pengen kuasa itu, terus pengen bayar Paulus. Tolong dong aku dikasih kuasa itu, tak kasih uang. Paulus bilang, wah kamu berdosa. Ini bukan uang, ini kuasa ini tidak bisa dibeli dengan uang dan sebagainya. Contoh di Alkitab sudah ada bahwa kerohanian itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi sekarang ada karismatik yang keluar-keluar tentang karunia atau pengurapan debu emas. Artinya orang-orang ini begitu ngebetnya tentang uang, begitu maniak dan mencintai uang, sehingga dia bahkan ketika ibadah, karunia pun pengennya yang ada uangnya. Yang ada hubungannya dengan uang. Artinya kalau istilah Jawanya itu moto duiten gitu. Segala sesuatu dinilai dengan uang, itu moto duiten. Kalau dia bantu orang, enak duitnya apa ora? Nah, gitu. Kalau saya ibadah, enak duitnya apa ora? Enak sangune apa ora? Ada pengurapan debu emasnya atau tidak? Itu karismatik itu yang ekstrim begitu. Gereja-gereja yang moto duitan gitu. Pokoknya ibadah itu harus ada uangnya. Kayak kemarin di salah satu gereja di Solo. Kalau kamu menobatkan ke dalam gereja saya 80 jiwa, kamu saya beri tiket ke Yerusalem. Itu ya sama, teologi kemakmuran itu begitu. Semua dinilai uang gitu. Karena sudah dihitung 80 jemaat, kalau tiap minggu dia persembahan 10.000 saja, dikali 80 berapa ini? 800.000. Satu orang, satu generasi ya 800.000 satu minggu. Itu kalau satu orang 10.000. Jadi kalau setahun kan 50-an, berarti 50 kali 800.000. Berapa juta itu? Puluhan juta kan? Itu setahun. Jadi kalau dia membayari orang tiket ke Yerusalem, katakanlah 40 juta, setahun balik modal. Kalau jemaat itu setia di gerejanya 10 tahun, 9 tahunnya untung ratusan juta. Itu hitung-hitungan bisnis gereja-gereja karismatik itu begitu. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Maksudnya harganya uang. Kalau kamu selamatkan jiwa tak kasih uang kan begitu. Nah ini motivasi-motivasi salah dalam sisi gelap pemuritan itu begitu. Penggembalaan atau pemuritan yang salah punya sisi gelap. Berarti ada dosanya. Jadi kalau nanti dianalisa pasti ada dosa 10 hukum wis genap. Makanya kalau saya di El Sadik ini menilai orang Kristen mainstream, simpel saja. Kamu melanggar hukum ke-1 atau tidak? Kamu tahu nama Tuhanmu atau tidak? Kamu tahu perintah kedua atau tidak? Kamu tahu perintah ketiga atau tidak? Jadi minimal 1, 2, 3 pasti dilanggar wis. Jadi kalau orang di pemuritannya ada sisi gelap, pasti 1, 2, 3 itu dilanggar. Kamu punya ilah lain di ibadahmu. Mulutmu nyebut Yesus, hatimu kepada ilah lain. Seperti dulu Ayub khotbah, ada jemaat kerasukan. Aku tuh juga menyembah Yesus. Tapi kerasukan dia, marah-marah. Mana ada penyembah Yesus kok marah-marah di gereja. Bahkan ngambil kursi mau lempar kepada pengkhotbah. Mana ada orang yang kepenuhan Yesus kok seperti itu? Mana ada kepenuhan Yesus kok melempari pengkhotbah dengan kursi? Kan tidak ada.
Tapi ngakunya aku tuh ya nyembah Yesus. Artinya gereja-gereja yang punya sisi gelap, ada dosa ini, bahkan jemaatnya kerasukan, berarti kan dia punya sisi gelap. Berarti punya pelanggaran 10 hukum. Berarti dia melanggar 1, 2, 3, minimal itu. Berarti di gereja itu, orang tidak sensitif dengan 10 hukum, tidak tahu bahwa hal seperti itu salah. Tidak tahu bahwa ada orang, ada roh setan bisa menyebut dirinya Yesus, jemaat bisa mengaku menyembah Yesus, tapi kerasukan. Kalau Elsa tidak datang, orang ini akan selamanya jadi seperti itu. Menganggap dirinya umat Yesus, tapi bisa kerasukan. Jadi itu, makanya kelihatan pasti ada dosa 10 hukum terhadap 10 hukum. Tuhan palsunya ada. Yesus palsunya ada. Bahkan walaupun nyebut Yesus, ya palsu. Apalagi yang tidak nyebut Yesus. Yang asli ya maksudnya.